Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian tragis yang terjadi beberapa minggu lalu di negara Filipina. Aksi itu terekam secara jelas oleh kamera CCTV yang terdapat pada sebuah dapur restoran makanan cepat saji. Dan diduga pemicu dari aksi tersebut adalah si pelaku ingin membalas dendamnya kepada korban yang telah membuat dirinya dipecat dari tempat restoran tersebut. Sakuha ng CCTV, makikitang kinaladkad ng lalaki. Bagaimana cerita lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Quezon, Filipina, tinggallah seorang wanita bernama Lika Bernardo yang berumur 27 tahun. Lika lahir dan besar di sana bersama keluarganya, namun identitas dari keluarganya tidak diungkapkan kepada publik. Bagi orang tuanya, Lika ini adalah seorang putri yang jenaka dan juga jujur. Dia selalu tersenyum dan terkadang mengeluarkan candaan yang membuat orang-orang menjadi tertawa. Lika juga merupakan seorang anak yang berbakti. Dia mengetahui kalau dia berasal dari keluarga yang sederhana. Oleh karena itulah, Lika bekerja keras supaya dia dapat membantu kedua orang tuanya untuk menafkahi keluarga mereka. Lika bekerja di sebuah restoran cepat saji yang bernama Shawarma. Restoran itu berada di Jalan Tandang Sora, Desa Sangadaan, Kota Quezon. Restoran ini selalu ramai dikunjungi pelanggan karena letaknya di lantai 2 di sebuah pusat perbelanjaan. Di tempat dia bekerja, Lika dikenal sebagai seseorang yang rajin dan juga bertanggung jawab. Dia tak pernah terlambat dan juga sering kali pulang paling akhir untuk mengecek ulang stok yang ada di toko. Sehingga hal itu mempermudahkan pegawai lain ketika mereka masuk di shift selanjutnya. Sikap rajin yang ditunjukkan oleh Lika membuatnya disukai oleh rekan-rekan kerjanya. Selain itu, Lika juga sangat teliti dalam membuat laporan. Dia tak pernah salah menghitung dan selalu memastikan bahwa jumlah barang yang masuk dan keluar sudah benar. Ketelitiannya ini juga membuat atasannya selalu mengandalkan Lika. Lika bekerja keras untuk menghidupi keluarganya sambil membangun relasi yang baik dengan rekan kerjanya. Dia hidup dengan damai tanpa terlibat suatu perselisihan. Tetapi sayangnya, kehidupan Lika yang damai ini mulai terusik saat dia menyadari kalau salah satu rekan kerjanya sudah berbuat kecurangan. Di mana di bulan April tahun 2025, Lika mengetahui kalau rekan kerjanya yang bernama Eduardo telah mengambil beberapa inventaris kantor dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentunya adalah perilaku yang salah dan juga merugikan, baik untuk restoran maupun untuk pegawai lainnya. Karena memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, Lika tak bisa mengabaikan hal tersebut begitu saja. Eduardo sebagai pelaku merupakan seorang lelaki berusia 22 tahun. Dia berasal dari provinsi Surigao del Sur yang berjarak cukup jauh dari kota Quezon. Keluarganya tinggal di provinsi Surigao del Sur, sedangkan dia merantau sendirian untuk bekerja. Seperti halnya keluarga Lika, identitas dari keluarga Eduardo juga tidak diungkapkan kepada publik. Di tempat kerja mereka, Eduardo ini awalnya tidak memiliki reputasi yang buruk. Namun, dia juga tidak memiliki reputasi sebaik Lika. Rekan kerja yang lain melihat Eduardo sebagai seorang lelaki biasa yang pendiam dan tak banyak bicara. Lalu kemudian, ketika Lika mengetahui kalau Eduardo telah menyalahgunakan inventaris restoran, Lika pun langsung melaporkan hal itu kepada pihak manajemen. Pihak manajemen pun langsung mengusut kasus tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, terbuktilah kalau memang benar Eduardo telah melakukan kecurangan. Karena hal itu, Eduardo pun langsung dipecat dari pekerjaannya. Kemudian setelah Eduardo dikeluarkan dari restoran tersebut, Lika kembali bekerja seperti biasa. Kehidupannya kembali berjalan dengan normal dan tanpa hambatan. Dia tidak mengetahui kalau setelah kejadian itu, Eduardo sangat menyimpan dendam kepadanya. Eduardo sangat merasa marah karena dia telah dikeluarkan dari restoran tersebut dan juga reputasinya telah dipermalukan oleh Lika. Kemarahan itu pun berkembang menjadi dendam yang mendalam hingga pada akhirnya membawa kepada sebuah tragedi. Singkat cerita, pada tanggal 3 Mei tahun 2025, tepatnya sekitar pukul 9 malam, seperti biasa Lika pulang paling akhir dari restoran tersebut.
Dia menghitung stok barang dengan teliti dan memastikan kalau restoran sudah bersih dan rapi. Setelah yakin semua tugasnya sudah beres, barulah Lika mengambil tasnya. Dia menyelempangkan tas hitam miliknya kemudian memasukkan barang-barangnya ke dalam tas tersebut. Lika sangat fokus dengan kegiatannya, sampai-sampai dia tidak menyadari kalau bahwasanya ada seseorang lelaki telah masuk ke dalam restoran melalui pintu depan yang tidak terkunci. Lelaki itu adalah Eduardo. Dia mengenakan kaos biru, topi merah, dan celana panjang hitam. Sambil menggenggam sebuah pisau, Eduardo berjalan dengan sepelan mungkin ke arah Lika. Setelah berada tepat di belakang Lika, dia langsung mengalungkan tangannya ke leher Lika untuk menariknya. Serangan yang tiba-tiba itu sontak membuat Lika terkejut dan berteriak. Dia juga kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke atas lantai. Meski belum mengetahui siapa yang melakukan serangan kepadanya, Lika berhasil menguasai diri. Dia berusaha keras untuk melepaskan cengkeraman tersebut. Tetapi sayangnya tenaga Eduardo terlalu kuat. Lika seketika jatuh terduduk di atas lantai. Setelah berhasil menjatuhkan Lika, Eduardo langsung menarik rambut Lika untuk menyeretnya ke dalam dapur restoran. Dia berpikir akan lebih aman jika dirinya melakukan aksinya di dalam dapur agar tak terlihat dari jendela kaca luar restoran. Meski sudah terduduk, Lika tak menyerah. Dia melawan dan mencoba menahan tarikan Eduardo dengan kakinya. Namun usahanya tetap gagal. Eduardo mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan cara yang sangat kasar, dia berhasil menarik tubuh Lika ke sudut dapur. Kemudian di samping itu Lika yang sudah tersudut langsung dipukuli oleh Eduardo. Karena menyadari bahwa dirinya telah terkurung, Lika pun berhenti untuk melawan. Lika seketika menyadari kalau penyerangnya tersebut adalah Eduardo. Dia pun langsung memohon meminta ampun kepada pria tersebut. Eduardo tak memperdulikan permohonan Lika. Dia kembali menarik tubuh Lika sambil memaksa mengambil tas yang sedang dipegang oleh Lika. Lika yang berpikir kalau Eduardo hanya menginginkan barang-barang miliknya, dia pun memberikan tas itu kepada Eduardo. Dia bahkan menawarkan handphonenya untuk dimasukkan ke dalam tas tersebut dengan harapan setelah mengambil barang-barang itu, Eduardo akan memberikannya ampun dan membebaskan dirinya. Namun, yang terjadi tidaklah seperti apa yang diharapkan Lika. Setelah mendapatkan tas dan memasukkannya ke dalam baju, Eduardo tanpa ragu langsung menusuk tubuh Lika dengan menggunakan pisau yang sejak tadi dia pegang. Tusukan itu seketika membuat Lika merintih kesakitan. Namun rasa sakit itu tidak membuat Lika menjadi menyerah. Dia masih memiliki sedikit tenaga untuk melawan. Dia menggunakan tangannya untuk menghalau tusukan selanjutnya. Perlawanan itu membuat Eduardo merasa geram. Dia merasa senjata yang dia gunakan tak bisa untuk mengeksekusi Lika. Dia pun langsung melepaskan pisau yang dibawanya dan kemudian berdiri untuk mengambil sebuah pisau dapur yang lebih besar. Kemudian Lika yang menyadari kalau Eduardo akan mengambil pisau lainnya, dia pun mencoba untuk berdiri dengan tujuan mendahului Eduardo. Namun dia kalah cepat. Eduardo berhasil mengambil pisau dan langsung kembali menyerang Lika. Lika mencoba menahan serangan itu. Dia juga mencoba mengambil pisau dari tangan Eduardo dan terjadilah pergulatan untuk memperebutkan pisau tersebut. Pergulatan itu dimenangkan oleh Eduardo. Dia berhasil mengurung tubuh Lika dan membuat Lika terduduk di lantai. Eduardo langsung menggunakan kesempatan itu untuk menusuk kembali tubuh Lika. Saat Eduardo merasa serangannya sudah cukup banyak, dia pun melepaskan pisau dari tubuh Lika dan kemudian mencoba berlari keluar dari dapur. Namun, belum sempat dia meninggalkan dapur, Eduardo melihat Lika berdiri. Dia mengejarnya sambil membawa pisau yang tadinya dia gunakan. Eduardo pun langsung berbalik untuk menghampiri Lika. Dia langsung menangkap tubuh Lika sambil mencoba mendorong Lika kembali ke sudut dapur. Dan saat itulah Lika mencoba untuk menusuk Eduardo dengan pisau yang sudah dia dapatkan. Namun sayangnya usahanya tersebut ternyata gagal. Eduardo kembali berhasil merebut pisau dari tangan Lika dan dia langsung menyerangnya kembali. Serangan yang lebih brutal itu akhirnya membuat Lika kehilangan tenaganya. Sekujur tubuhnya melemah dan cairan merah terus mengalir dari lukanya. Dengan perlahan tubuh Lika semakin lama semakin melemah. Lika tak sanggup lagi menahan rasa sakitnya dan akhirnya Lika pun menghembuskan nafas terakhirnya di dapur restoran tersebut.
Kemudian setelah melihat kalau Lika sudah tak lagi bergerak, barulah Eduardo menghentikan serangannya yang bertubi-tubi itu. Eduardo yang telah merasa kalau tujuannya sudah tercapai, dia pun langsung bergegas kabur dari lokasi kejadian tanpa membawa barang-barang miliknya. Singkat cerita, keesokan paginya, tepatnya pada tanggal 4 Mei tahun 2025, rekan kerja Lika sampai di restoran tersebut untuk membuka restoran. Ketika itu dia merasa bingung karena melihat pintu restoran dalam keadaan tidak terkunci. Dia awalnya menduga kalau ada pegawai lain yang lebih awal datang dari dirinya. Dia pun langsung masuk ke dalam restoran. Begitu masuk dan pergi ke area dapur, pegawai tersebut dikagetkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana di sana terlihat tubuh Lika tergeletak tak bernyawa dengan kondisi dipenuhi cairan merah akibat luka tusukan. Pegawai itu seketika langsung berteriak kencang. Dalam keadaan panik dan takut, dia menghampiri tubuh Lika untuk memeriksa nafasnya. Dan saat itulah dia menyadari kalau Lika sudah benar-benar meninggal dunia. Dia pun langsung menangis histeris dan langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Tak lama menunggu, polisi pun sampai di TKP. Mereka langsung mengamankan area sekitar dan mengevakuasi jasad Lika untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Selain itu, mereka juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada di restoran tersebut. Di sekitaran jasad Lika, polisi berhasil mendapatkan berbagai barang, yaitu sebuah dompet coklat berisi kartu identitas, kartu ATM, dan uang tunai. Tak hanya itu, polisi juga menemukan 2 buah senjata tajam yang berlumuran cairan merah. Selain itu, proses kejahatan tersebut juga terekam secara jelas di kamera CCTV, sehingga hal ini mempermudahkan polisi untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Berdasarkan kartu identitas yang ditemukan dan juga rekaman CCTV, polisi berhasil mengetahui kalau pelaku adalah seorang pria yang bernama Eduardo. Dia merupakan mantan pegawai dari restoran tersebut. Melalui kesaksian rekan kerja Lika, polisi mengasumsikan kalau motif dari kejahatan ini adalah pembalasan dendam. Hal ini didasarkan pada kesaksian rekan kerja Lika yang mengungkapkan kalau sebelumnya Eduardo dan Lika sempat berselisih karena Lika mengadu kepada pihak manajemen restoran kalau Eduardo telah melakukan penyalahgunaan terhadap inventaris restoran. Dan atas kejadian tersebut, Eduardo pun dipecat dari tempat itu. Setelah mendapatkan bukti dan motif dari pelaku, polisi langsung mendatangi kediaman Eduardo di kota Quezon. Namun sayangnya, polisi saat itu terlambat. Eduardo sudah tak lagi berada di kediamannya dan diperkirakan dia sudah meninggalkan kota Quezon. Karena tingkat kejahatan yang dilakukan Eduardo merupakan kejahatan yang sangat kejam, polisi pun melakukan pencarian besar-besaran karena tak ingin sampai ada korban selanjutnya. Mereka membuka foto dan identitas Eduardo kepada media supaya orang dapat melihat dan bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak hanya foto dan identitasnya, video pengeksekusian yang dilakukan oleh Eduardo juga tersebar dengan luas. Masyarakat langsung merasa marah setelah melihat video tersebut. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk segera menangkap dan mengadili Eduardo. Di saat yang bersamaan, polisi juga kembali menggali latar belakang Eduardo. Mereka mendapatkan informasi kalau Eduardo berasal dari provinsi Surigao del Sur. Polisi langsung berpikir kalau Eduardo kabur ke kampung halamannya. Tanpa menunggu lagi, polisi kota Quezon langsung menghubungi polisi Surigao del Sur untuk meminta bantuan dalam mencari dan menangkap Eduardo. Tak hanya itu, polisi Quezon juga menghubungi keluarga Eduardo. Mereka meminta kepada keluarga Eduardo untuk membujuk Eduardo agar mau menyerahkan diri supaya polisi tidak melakukan tindakan yang lebih tegas terhadapnya. Semua kerja keras polisi ini pun membawakan hasil, di mana pada tanggal 8 Mei 2025, Eduardo memilih menyerahkan diri ke Barobo Municipal Police Station, Provinsi Surigao del Sur. Polisi Surigao del Sur langsung menahan Eduardo dan menghubungi polisi kota Quezon untuk mengabarkan kalau Eduardo sudah mereka amankan. Polisi Quezon langsung menjemput Eduardo untuk dibawa kembali ke kota Quezon agar dapat diadili di kota tersebut.
Sampai saat ini, proses peradilan terhadap Eduardo masih berlangsung. Jika nantinya Eduardo dinyatakan bersalah atas pengeksekusian Lika, kemungkinan besar dia terancam menerima hukuman setidaknya 30 tahun penjara atau bahkan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukumannya bisa jadi lebih ringan jika pengadilan mempertimbangkan penyerahan dirinya dan usianya yang masih muda. Selagi Eduardo diadili, keluarga Lika mengadakan pemakaman untuk putri mereka. Keluarganya sangat merasakan rasa sedih yang mendalam. Mereka telah kehilangan putri kesayangan mereka. Terlebih, Lika bukan hanya seorang putri, dia juga merupakan penunjang dalam keluarga mereka. Kini, keluarga Lika tak akan bisa mendengar candaan ataupun suara tawa yang diberikan Lika. Kepergian Lika ini akan menjadi suatu hal yang sulit untuk dilupakan oleh keluarganya. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga Lika bisa melewati musibah ini dan melanjutkan hidup mereka yang lebih baik. Serta semoga Lika dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.